Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Istiqomah Maulidia dengan NIM 211050341. Saya dari kelas akuntansi Syariah 1 angkatan 2021. Hari ini saya akan melakukan review dari video oleh Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MEI tentang strategi Nabi Muhammad membentuk peradaban Islam. Dari video tersebut dapat diambil materi yaitu pembentukan peradaban periode kenabian. Yang pertama, fase Mekah. Metode dakwah Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah rahasia, yang kedua secara terang-terangan di Mekah, yang ketiga secara terang-terangan di luar Mekah. Konten dakwah Nabi Muhammad di Mekah yang pertama adalah pendidikan tauhid yang mencakup keesaan Allah dalam penciptaan alam semesta, hanya beribadah kepada Allah, dan yang kedua adalah pengajaran Al-Quran. Bentuk penolakan dakwah Nabi Muhammad SAW oleh masyarakat Mekah yang pertama, ada yang memiliki cara lunak, hanya menolak dan tidak mau menerima. Yang kedua, semi lunak, menolak dengan kata-kata atau fitnah. Yang ketiga, kasar atau keji, menolak dengan melukai Nabi, menyiksa sahabat Nabi. Ada faktor penolakan dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, karena faktor atau bidang politik kekuasaan. Mereka merasa kekuasaannya akan terancam. Yang kedua, sosial atau persamaan derajat sosial, karena masyarakat Arab masih mempraktekkan sistem kasta. Yang ketiga, ada agama dan keyakinan. Mereka tidak mau meninggalkan agama mereka yang terdahulu. Yang keempat, ada budaya atau taklid nenek moyang. Yang kelima, ada ekonomi, karena mereka yang membuat patung akan merasa rugi. Selanjutnya ada fase Madinah. 1. Mendirikan masjid. Rasulullah SAW mendirikan masjid terlebih dahulu di Madinah sebelum membangun rumah. Yang kedua, ada mempersaudarakan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Yang ketiga, perjanjian saling membantu antara sesama kaum muslimin dan bukan muslimin, atau yang biasa disebut dengan piagam Madinah. Yang keempat, ada meletakkan dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat baru. Yang kelima, ada mengadakan perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah. Dan yang keenam, ada memperkuat kekuatan militer. Yang ketiga, pembentukan peradaban Islam pada masa kenabian. Yang pertama, ada madrasah ilmiah, madrasah Al-Arqam, madrasah Masjidil Nabawin. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Yang ketiga, penerapan syariat Islam. Yang keempat, pemeliharaan Al-Quran. Dan yang kelima, peningkatan harkat derajat martabat wanita. 6. Ada pengajaran baca dan tulis. 7. Pembangunan masjid. Yang ke-8, perkembangan sastra. 9. Penghapusan perbudakan. Dan 10. Pengembangan taktik perang dan diplomasi luar negeri. Ini cukup sekian video dari saya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MEI atas segala materi yang telah diberikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.